Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajratul Aswad, Stambuk 083221907171 dari kelas C4 Angkatan 2019, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan contoh kasus dari 5 pendekatan pemberdayaan, yakni pendekatan pemungkinan, penguatan, penyokongan, perlindungan, dan pemeliharaan, guna untuk memenuhi tugas pertama mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Yang pertama contoh kasus penerapan pendekatan pemberdayaan pemungkinan. Studi kasus strategi pemberdayaan masyarakat hutan Soko Kembang LSM Suara Owa di Kabupaten Pekalongan. Sejak tahun 2013, LSM Suara Owa memulai berbagai kegiatan untuk memunculkan motivasi masyarakat hutan Soko Kembang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LSM Suara Owa memfokuskan kepada penguatan organisasi masyarakat lokal dan membangun unit bisnis produktif berdasarkan sumber daya lokal. Berbagai kegiatan yang sudah diinisiasi oleh LSM Suara Owa meliputi pembentukan kelompok tani Wiji Mertiwi Mulyo, kelompok perempuan Nyi Parijoto, pembentukan warung pemasaran produk lokal, dan pembentukan rumah produksi Omah Kopi. Menurut Soeharto 2009, kegiatan-kegiatan seperti demikian merupakan jenis kegiatan yang berusaha menciptakan motivasi masyarakat yang diberdayakan. Yang kedua, pendekatan penguatan. Pada strategi ini, LSM Suara Owa berusaha meningkatkan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat hutan Soko Kembang. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh LSM Suara Owa kepada masyarakat hutan Soko Kembang meliputi pelatihan manajemen dan teknik pengolahan kopi, pelatihan keamanan pangan untuk industri rumah tangga, pelatihan pengolahan biji kopi hutan pasca panen, pelatihan pengolahan gula semut, serta pelatihan budidaya lebah stingless. Pelatihan-pelatihan yang diajarkan kepada masyarakat hutan Soko Kembang sejatinya digunakan untuk meningkatkan nilai-nilai lokal masyarakat yang sudah ada dan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karena pemberdayaan tidak menghilangkan apa yang sudah ada, tetapi meningkatkan apa yang sudah dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri. Yang ketiga, pendekatan perlindungan. Pada strategi perlindungan, LSM Suara Owa melakukan 2 jenis perlindungan. Pertama, melalui pembangunan jaringan atau network di antara para kelompok tani dari setiap wilayah dapat dikategorikan dalam jaringan internal, karena di dalamnya hanya terdapat kelompok tani. Terbentuknya jaringan antar kelompok tani tentunya menjadi sebuah progres yang positif untuk perkembangan pertanian kopi. Keterkaitan antar kelompok tani dapat memberi ruang untuk meningkatkan kerjasama. Perluasan jaringan antar kelompok tani pula sebagai strategi dalam meminimalisir konflik yang dapat terjadi di kemudian hari. Persaingan antar petani kopi menjadi hal yang harus dihindari. Perluasan jaringan tersebut akan memperluas pula kesempatan komunikasi yang dibangun dari LSM Suara Owa maupun kelompok-kelompok tani yang sudah menjadi mitra. Kedua, pembangunan jaringan eksternal antara kelompok tani dengan stakeholders lain, seperti halnya pertemuan dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan. Kegiatan kunjungan kepada beberapa produsen kopi yang telah berkembang seperti petani kopi di Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, serta Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Program-program serta kegiatan yang bertujuan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta sumber daya di hutan Soko Kembang
dilakukan sebagai bentuk dukungan agar produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat memiliki kesempatan untuk menembus pasar dan kualitasnya yang selalu ditingkatkan karena masyarakat memiliki jaringan yang lebih luas. Begitupun pengembangan jaringan melalui media sosial seperti liputan di beberapa stasiun TV antara lain Kompas TV dan Batik TV Pekalongan merupakan pengembangan ke arah eksternal. Yang keempat, penerapan pendekatan penyokongan studi kasus pada pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM melalui program Satria Emas. Studi kasus pada Desa Wonosari, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan. Pada aspek penyokongan yang diberikan oleh tim pendamping Satria Emas, yakni dengan mengadakan pameran-pameran sebagai ajang promosi bagi produk mereka. Bentuk bantuan ini diberikan sebagai upaya dari tim pendamping Satria Emas agar pelaku UKM mampu menjadi mandiri dan tangguh. Yang kelima, contoh penerapan pendekatan pemberdayaan pemeliharaan. Aspek pemeliharaan yang dilakukan oleh tim pendamping Satria Emas yaitu dengan mengadakan evaluasi dari setiap proses atau pengawasan yang diberikan kepada UKM batik tulis maupun UKM makanan minuman olahan salak. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang belum teratasi di UKM Desa Wonosari. Secara umum, pemberdayaan UMKM melalui program Satria Emas sudah dapat dikatakan baik, namun belum optimal. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai contoh kasus pemberdayaan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.